It's not working. Our consent for Israel's atrocities cannot be manufactured. The truth about Israeli lies is emerging. The ugly truth about Zionism has revealed itself. Kesepakatan internasional bersejarah yang dicapai di Kolombia untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas perang yang terus berlanjut di jalur Gaza disambut positif kelompok pejuang Palestina Hamas. Kesepakatan itu ditekan pada 16 Juli lalu dalam pertemuan darurat di Bogota yang dihadiri lebih dari 20 negara guna merumuskan respon hukum dan diplomatik terhadap apa yang mereka sebut sebagai peningkatan pelanggaran Israel di Gaza dan tepi barat yang diduduki. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut kesepakatan tersebut memuat langkah-langkah konkret, termasuk penghentian transfer senjata ke Israel, peninjauan kembali perjanjian bilateral, serta mendorong investigasi internasional atas dugaan kejahatan perang. Hamas menilai kesepakatan itu sebagai sikap berani terhadap blokade dan kekejaman yang dialami warga Palestina di Gaza. Ini adalah ekspresi nyata dari kemarahan dunia pada saat krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang tidak tertahankan akibat pembantaian, kelaparan massal, dan penolakan sistematis atas kebutuhan dasar. Hamas menyerukan kepada komunitas internasional yang lebih luas untuk memanfaatkan momentum ini dan bersama-sama berupaya mengisolasi penjajahan, mengungkap kejahatannya, dan memberlakukan sanksi lanjutan guna menghentikan genosida serta melindungi warga sipil yang tak berdosa. Pertemuan di Bogota diselenggarakan oleh kelompok Den Haag atau Haag Group, sebuah koalisi hukum yang terdiri dari 8 negara, yaitu Kolombia, Afrika Selatan, Bolivia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, dan Senegal, yang dibentuk awal tahun ini di Belanda untuk meminta pertanggungjawaban Israel berdasarkan hukum internasional. KTT tersebut juga dihadiri delegasi dari Turki, Brasil, Portugal, Aljazair, Lebanon, Oman, Uruguay, Bangladesh, Chile, Djibouti, Indonesia, Nicaragua, serta Saint Vincent dan Grenadines, bersama dengan sejumlah perwakilan Palestina. Menurut laporan wartawan Anadolu yang hadir dalam pertemuan tersebut, kesepakatan itu mengharuskan negara-negara peserta menerapkan serangkaian langkah terkoordinasi, terutama pelarangan total ekspor atau transfer senjata, amunisi, bahan bakar militer, dan barang-barang berteknologi ganda ke Israel. Kesepakatan itu juga mencakup pembatasan terhadap kapal yang dicurigai mengangkut perlengkapan militer ke Israel, termasuk larangan memasuki pelabuhan nasional atau akses terhadap layanan logistik. Meski banyak negara menyerukan gencatan senjata, militer Israel tetap melanjutkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang telah menewaskan 59.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Pemboman tanpa henti tersebut telah menghancurkan wilayah Gaza dan menyebabkan krisis pangan serta menyebarnya berbagai penyakit. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel, Benyamin Netanyahu, dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atau ICJ atas agresinya di wilayah tersebut. Didorong oleh krisis kemanusiaan yang menurut PBB telah masuk dimensi bencana epik, dengan korban tewas puluhan ribu jiwa dan ribuan anak menderita malnutrisi akut dan kelaparan nyata, komunitas internasional mulai kehilangan kesabarannya. Blokade ketat oleh Israel terhadap Gaza dengan pembatasan secara sengaja terhadap pasokan makanan, obat-obatan, dan sumber daya utama lainnya memicu kritikan tajam dari WHO, MSF, dan lembaga internasional lainnya. Sementara itu, sejumlah negara Eropa dan sekutunya seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia telah secara terpisah menjatuhkan sanksi individu kepada 2 menteri ekstremis Israel, yaitu Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, atas peran mereka dalam memperluas pemukiman ilegal di tepi barat dan mendukung kekerasan terhadap warga Palestina. Spanyol, Inggris, Jerman, Irlandia, Prancis, dan negara-negara seperti Norwegia, Islandia, Slovenia bahkan menyuarakan potensi embargo senjata atau penghentian kerjasama bilateral yang lebih besar dalam beberapa kasus, bahkan menunda perundingan perdagangan hingga ekspor senjata dihentikan.
Pemerintah Israel dan sekutu tradisionalnya, khususnya Amerika Serikat, berusaha merespon dengan keras. Israel berusaha melobi Uni Eropa lewat Menteri Luar Negeri Gideon Saar dan berhasil menahan keputusan resmi sanksi di tingkat blok meski kritik internal EU kian menggema. Amerika Serikat bahkan menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat ICC setelah International Criminal Court tidak mengabulkan permintaan Israel untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel atas tuduhan kejahatan perang. Dalam pandangan Israel, langkah negara-negara pengusung sanksi ini tergolong tidak proporsional serta berpotensi merusak diplomasi. Zionis menuding tindakan ini mendukung Hamas yang mereka anggap organisasi teroris. Langkah koalisi negara Bogota menandai evolusi dari kritik moral terhadap Israel menjadi langkah-langkah diplomatik dengan implikasi legal dan finansial. Penghentian bantuan militer dan pelarangan masuk ke pelabuhan bagi kapal tertentu bukan sebatas gestur simbolis. Ini dapat berkembang menjadi blok ekonomi dan teknologi jika dipertahankan atau diperluas. Di sisi lain, baru-baru ini Inggris juga telah mengumumkan pada hari Selasa 29 Juli bahwa mereka akan mengakui Palestina pada bulan September, kecuali Israel mengambil langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza. Langkah itu akan menjadi pukulan keras bagi rezim penjajahan Israel. Pernyataan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer disampaikan dalam konferensi pers setelah rapat kabinet darurat untuk membahas situasi di jalur Gaza, ketika lebih dari 250 anggota parlemen menandatangani surat yang menuntut pemerintah mengakui kenegaraan Palestina. Starmer mencatat ia selalu mengatakan Inggris akan mengakui Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat. Ia mengutip solusi dua negara yang terancam sebagai alasan mengapa ia menegaskan bahwa pemerintah hanya akan mengakui Palestina kecuali Israel memenuhi persyaratan, termasuk mengizinkan PBB untuk memulai kembali pasokan bantuan, menegaskan tidak akan ada aneksasi di tepi barat, dan komitmen Tel Aviv pada proses perdamaian jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara. Starmer menekankan Hamas harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza. Sejumlah negara barat termasuk Kanada, Australia, dan Selandia Baru juga menyatakan kesediaan mereka untuk mengakui negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam deklarasi bersama yang dirilis pada Selasa 29 Juli dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi. Deklarasi ini memperkuat momentum internasional menuju solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Selain Kanada, Australia, dan Selandia Baru, negara lain yang tergabung dalam deklarasi ini antara lain Andorra, Malta, Islandia, Portugal, San Marino, dan Finlandia. Beberapa negara seperti Slovenia, Spanyol, Irlandia, Portugal, dan Norwegia yang telah lebih dulu mengakui Palestina juga ikut menandatangani pernyataan tersebut sebagai bentuk komitmen berkelanjutan terhadap solusi dua negara. Deklarasi itu juga mengundang negara-negara lain yang belum mengambil langkah serupa untuk turut mendukung pengakuan tersebut. Selain menyerukan pengakuan negara Palestina, para menteri juga menyatakan komitmen mereka untuk merancang struktur politik dan kemanusiaan pasca perang di Gaza. Lebih dari 140 negara sejauh ini telah mengakui negara Palestina. Namun pengakuan dari Inggris dan Prancis, keduanya negara bersenjata nuklir dengan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, dinilai memiliki bobot diplomatik yang jauh lebih besar.